فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah, kita langsung mengambil pembahasan kita Sahih Muslim yang pada pertemuan lalu kita masih membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan kisah di Abdul Qais yang telah kita ambil riwayat terakhir yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang kita akan masuk pada hadis dari riwayat sahabat yang lain akhwani fillah dengan kisah yang sama. Cuma ada beberapa faedah tambahan dari apa yang telah disebutkan dalam riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum kita masuk pada hadis tersebut, faman hafizal hadis alladzi qad qara'na bil amsi falyaqra'. Naam, barakallahu fiikum. Kita ambil hadis berikutnya sambil murajaah beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis yang telah lalu. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Ayyub al-Maqabiri al-Baghdadi thiqatun. Telah kita lewati biografinya. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah Ismail, dikenal dengan Ismail Ibnu Ulayyah. Nah, Ulayyah ini Ibrahim bin Miksam, thiqatun hafidh. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah. Sa'id bin Abi Arubah akhwani fillah
namanya Sa'id ibnu Mihran al-Adawi al-Yashkuri, thiqatun hafidh, akan tetapi dia banyak melakukan tadlis, dan sekitar 5 tahun sebelum wafatnya Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan ikhtilat, yaitu hafalannya tercampur, atau dengan kata lain terkena kepikunan. Nasallallahu al-afiyah. Sehingga pada masa beliau tersebut yang diistilahkan mukhtalid, hadis-hadis yang diriwayatkan tidak diterima. Namun hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum mengalami ikhtilat tersebut hadis yang kuat. Nah, karena beliau ikhwanifillah termasuk di antara athbatun nas fi Qatadah, Sa'id ibnu Abi Arubah, di antara perawi yang paling kuat yang meriwayatkan dari Imam Qatadah rahimahumallahu taala. Dan telah kita lewati Qatadah, seorang imam yang lahir dalam keadaan buta, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang lain dengan kekuatan hafalan yang luar biasa, sehingga beliau tidak pernah menulis. Apa yang didengar sekali dengar langsung terhafal oleh beliau. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Oleh karena itulah khonifillah, kita yakin pada semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selama kita mensyukurinya dan memanfaatkannya pada jalan yang benar, maka akan membuahkan hasil biiznillah tabaraka wa ta'ala. Yang penting seseorang meminta keberkahan pada setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, wa barik li fima a'tait. Doa ini sangat penting, ikhwan. Naam, untuk meminta keberkahan pada semua apa yang telah Allah berikan pada kita. Naam, wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berilah keberkahan untukku pada semua perkara yang Engkau berikan kepadaku. Mencakup semua organ-organ tubuh kita. Mata kalau diberkahi, mulut kalau diberkahi, pendengaran kalau diberkahi, tangan kalau diberkahi, semuanya akan mengarahkan pada kebaikan. Ikhwanifillah. Demikian pula harta, keluarga, anak, tempat tinggal, kendaraan dan seterusnya tercakup dalam doa tadi. Wa barik li fima a'tait. Yang doa ini masyhur dalam rangkaian doa yang diistilahkan dengan doa kunut witir. Walaupun tambahan lafaz kunut witir yang rajih wallahu taala alam syadzah, sehingga doa tersebut ikhwanifillah doa yang dibaca secara umum. Doa yang dibaca secara umum baik pada salat kita maupun pada waktu-waktu mustajabah yang kita ingin berdoa dengannya. Karena Nabi SAW ajarkan doa itu secara mutlak kepada cucu beliau, tanpa dikaitkan dengan kunut witir atau yang lain. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Nah, dan diantaranya lafaz yang sangat penting yang berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu wa barik li fi ma a'tait. Lihat Imam Qatadah ini, kawan. Nah, lahir dalam keadaan buta, tapi bukan penghalang untuk mendapatkan kemuliaan ketika Allah menghendakinya. Nah,
An Qatadah qala haddatsana man laqiya al-wafd alladhi qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais. Qatadah mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami orang yang bertemu dengan rombongan yang tiba menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Abdul Qais. Qala Sa'id wa dzakara Qatadah Aba Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi hadithihi hadha. Qala Sa'id, yaitu maksudnya Sa'id ibnu Abi Arubah. Beliau mengatakan bahwasanya Qatadah menyebutkan bahwasanya beliau mengambil dari Abu Nadrah dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Naam. Dan Abu Nadrah khonifillah seorang yang masyhur dengan kunyahnya, sedangkan namanya adalah Al-Munzir ibnu Malik Al-Abdi Al-Basri, seorang thiqah dari kalangan tabi'in, mendapati sederetan para sahabat radhiyallahu alaihim, sehingga pada hadis ini ada riwayat seorang tabi'in dari tabi'in yang lain, yaitu Qatadah meriwayatkan dari Abu Nadrah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, atau lebih tepatnya radhiyallahu anhuma, karena beliau bersama dengan ayahnya khonifillah, kedua-duanya adalah sahabat. Abu Sa'id al-Khudri, nama beliau siapa? Indak ya Muhammad Sido apa? Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu seorang sahabi yang gugur dalam peperangan Uhud. Sedangkan putra beliau Abu Sa'id al-Khudri termasuk di antara sahabat utama yang menjadi periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam deretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sebagaimana terkumpul dalam dua bait syair yang masyhur, man yaqra'ul bait. Nah, barakallahu fiik. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Orang-orang dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, setelahnya Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas serta Abu Sa'id al-Khudri. Setelah itu Jabir dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Diingat-ingat, yang belum menghafal baitnya dihafal akhwan, karena mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan sebab mereka tersampaikan banyak tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya untuk kita bersyukur atas upaya mereka dalam menjaga syariat Allah tabaraka wa taala. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi hadithihi hadha.
anna unasan min Abdul Qais qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Nabi Allah inna hayyun min Rabi'ah wa bainana wa bainaka kuffaru mudhar wa la naqdiru alayka illa fi ashhuril hurum famurna bi amrin na'buru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah idza nahnu akhadna bih. Setelah tiba di kota Madinah, mereka bercepat-cepat untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Kecuali Ashaj ibn Abdul Qais, di mana beliau tidak terburu-buru seperti teman-teman yang lain, tapi beliau mengurusi terlebih dahulu kendaraan-kendaraan, kemudian bersih-bersih dan memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang bagus. Yang karena sebab itulah juga sebab yang lain beliau dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat utama. Apa itu? Itsnan, apa dua sifat yang disebutkan dalam hadis? Taib al-hilmu wal anah. Mereka mengatakan setelah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah. Ini dalil akhwani fillah bahwasanya rombongan Abdul Qais itu telah masuk Islam. Nah, mereka utusan ini telah masuk Islam. Sebagaimana kita telah lewati kisahnya bahwasanya saudara dari atau kerabat dari Ashaj bin Abdul Qais yang namanya apa? Ashaj ini Al-Munzir Ibnu Aid bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perhatian dan bertanya, menyapa, menanyakan tentang orang-orang dan tokoh-tokoh utama di kabilahnya sehingga bisa mengambil hati kerabat Ashaj bin Abdul Qais. Akhirnya ketika tiba di kaumnya, beliau sampaikan hal tersebut. Kemudian apa? Masuk Islamlah orang-orang dekat dan dikirim untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hayyun min Rabi'ah, sungguhnya kami ini adalah suatu kampung dari kabilah Rabi'ah. Wa bainana wa bainaka kuffaru mudhar, dan antara kami dengan Anda itu ada orang-orang kafir mudhar. Naam. Perhatikan, bainana wa bainaka kuffaru mudhar. Bukankah ini mudhaf dan mudhaf ilaih? Kenapa kok mudhar tidak di kasrah? Indak ya ilhan. Taib, dia mamnu' min as-saraf dengan sebab alamiyah ma'al adl. Mudhar, adl dari apa? Madir, seperti apa? Umar dari Amir. Taib. Dan Mudhar ikhwani fillah ini adalah bapak kabilah tersebut. Oleh karena itulah kabilah itu dinamakan kabilah Mudhar, yang namanya adalah Mudhar ibn Nizar. Yang digelari dengan Mudhar al-Hamra. Para mu'arrikhin yang menjelaskan tentang biografi Arab berbeda-beda dalam menjelaskan kenapa kok dinamakan Mudhar. Ada yang menyatakan dikarenakan putihnya warna kulit
dia. Nah, Mudhar hamra. Dan yang lainnya mengatakan karena kesukaan dia untuk meminum susu yang sudah hamid, sudah mulai kecut. Dan itu dalam bahasa Arab al-labanul maldir. Al-labanul maldir yaitu susu yang sudah mulai kecut. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini sebagai faedah tentang kabilah besar Arab, ikhwan, kabilah Mudhar. Nah, bapak kabilahnya namanya Mudhar ibnu Nizar. Yang saat itu mereka masih kufar. Dan tentunya orang-orang kafir, ikhwani fillah, tidak ingin ada orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama beliau. Makanya kabilah Abdul Qais ini, dikarenakan ada yang menghalangi mereka untuk bisa menemui Nabi SAW, jadi orang-orang kafir Mudhar ini, maka mereka tidak bisa leluasa untuk pulang dan pergi ke Madinah. Makanya mereka meminta uzur dengan mengatakan wala naqdiru 'alaika illa fi ashhuril hurum. Dan kami tidak mampu untuk menemui Anda kecuali di bulan-bulan haram. Karena pada bulan-bulan haram tersebut, orang-orang Arab, ikhwani fillah, mereka tidak melakukan peperangan. Ini termasuk di antara syariat terdahulu yang masih dijaga, yaitu berkaitan dengan penetapan bulan-bulan haram. Apa saja itu Ashhurul Hurum? Indak ya ukashadabu. Bulan-bulan haram dalam agama kita ada berapa? Taib, jumlahnya 4 bulan, salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan hikmahnya apa, ikhwani fillah? Karena pada ketiga bulan ini ada 1 bulan yang di situ ditegakkan ibadah yang sejak dulu, sejak Nabi Allah Ibrahim telah dijaga, yaitu ibadah apa? Haji ke Baitullah. Makanya sebelum Dzulhijjah sudah ada bulan haram, sehingga orang-orang yang di luar Makkah bisa melakukan safar, yaitu bulan Dzulqa'dah. Melakukan safar, tidak ada yang mengganggu. Kemudian setelah Dzulhijjah juga masuk dalam bulan haram. Karena ketika mereka pulang dari haji bisa aman. Ini diantara hikmah yang sangat jelas, ikhwan, 3 bulan haram yang ditetapkan berturut-turut. Apa tadi, Yusuf Aceh? 3 bulan yang berturut-turut, bulan haram, bulan yang dilarang untuk berperang, yang kezaliman pada bulan tersebut lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Dicatat ya. Apa Hindi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus yang ketiga Muharram. Kemudian 1 bulan terpisah, yaitu Rajab, yang para ulama atau dalam sebagian hadis untuk membedakan dengan Rajab dari kabilah yang lain, maka mereka mengatakan wa Rajabu Mudhar. Nabi tegaskan bahwasanya Rajab yang dimaksud adalah Rajabnya kaum Mudhar. Karena kaum Mudhar konsisten dalam menetapkan bulan Rajab ini, tidak diubah-ubah tempatnya. Baina Jumada wa Sya'ban, antara 6 Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, ini kalau ditanya lagi jangan sampai tidak tahu. Taib. Nah, rombongan Abdul Qais ini tidak mampu untuk mendatangi Nabi SAW kecuali di bulan-bulan haram.
Maka kemudian mereka mengatakan famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannata idza nahnu akhadna bih. Dan ini tentunya ikhwan, kalimat yang tersusun dengan baik dari orang-orang pilihan yang diutus oleh kaumnya. Mulai dari apa? Mulai dari memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan keadaan, dan menyebutkan uzur, juga kesulitan mereka mendatangi Nabi. Setelah itu baru meminta. Apa yang mereka minta? Minta untuk diperintahkan dengan suatu perkara yang kami akan memerintahkan orang-orang yang di belakang kami dari kaum kami yang masih tertinggal, belum bisa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan harapan kami akan masuk ke dalam surga dengan menunaikan perintah tersebut. Naam, wa nadkhulu bihil jannata idza nahnu akhadna bih. Kami akan bisa masuk ke dalam surga apabila kami betul-betul mengambil apa yang Anda perintahkan itu. Di sini akhwanifillah juga pengajaran bagi kita semua dalam menuntut ilmu, dalam bertanya, dalam mencari kebaikan dan mempelajari kebaikan. Itu apa? Kita pelajari kebaikan, harapannya untuk bisa masuk ke dalam surga jika kita betul-betul menunaikannya dengan ikhlas dan ittiba'. Demikian pula dorongan bagi kita semua, akhwan, sedikit apapun ilmu yang kita dapat, kalau kita mampu menyampaikan, sampaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan kebaikan. Karena sungguh akhwan, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu termasuk di antara seutama-utama amal yang membuka pintu-pintu amalan yang sangat lebar, membuka pintu kebaikan. Maka ketika rombongan Abdul Qais tersebut menyampaikan apa yang mereka harapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku akan perintahkan kepada kalian dengan 4 perkara dan aku akan larang kalian dari 4 perkara. Metode seperti ini akhwanifillah juga termasuk metode yang penting dalam pengajaran. Karena ketika diterangkan ada sekian-sekian, jumlahnya ada 4 yang dilarang, ada 4 yang diperintah, ini akan apa? Memberikan seseorang lebih perhatian. Oh, jumlahnya 4, sehingga dia akan berpikir apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Nah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan masing-masingnya. Yang beliau perintahkan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa aqimus salah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa atul khumusa minal ghanaim. Aku perintahkan kalian dengan 4 perkara. Yang pertama adalah beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, di sini perintah untuk mentauhidkan Allah yang merupakan dasar dari semua kebaikan. U'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Dan peribadatan tidak dikatakan ibadah akhwanifillah sampai dibangun di atas ketauhidan dan terbebas dari kesyirikan. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Qawaidul Arba', fa innal ibadah la takunu ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak bisa menjadi ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah kecuali bersama dengan tauhid. Dan tauhid tidak akan bisa dikatakan tauhid sampai seorang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah,
Dan perintah untuk beribadah kepada Allah adalah perintah untuk mentauhidkannya berarti. Yang sebenarnya perintah u'budullah ini mencakup perkara-perkara yang setelahnya. Karena ibadah khonifillah mencakup semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, baik berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini cakupan kata ibadah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Suatu penamaan yang mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, baik berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, apa ini namanya putra? Naam, ajabta wa asabta. Naam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Suatu penamaan yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, baik berupa perkataan atau perbuatan. Perkataan contohnya zikir-zikir, ucapan yang baik, ibadah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir. Ini berupa ibadah qauliyah. Wal af'al, dan yang berupa perbuatan-perbuatan. Contohnya apa? Ibadah dengan perbuatan tarik. Ibadah yang berupa perbuatan. Kalau tadi contoh ibadah yang berupa perkataan-perkataan, zikir-zikir, doa, itu ibadah dengan perkataan. Ibadah yang berupa perbuatan, contohnya salat, ahsanta, penyembelihan, menyembelih, tawaf. Nah, ini ibadah-ibadah fi'liyah, al-zahirah wal batinah, baik yang zahir, yang nampak jelas, maupun batin. Karena apa? Batin kita pun ada perbuatan, ada amalannya, kawan, amalan batin. Taib, amalan batin contohnya apa? Amalan perbuatan tapi di batin, yaitu di qalbu kita. Contohnya seperti apa, Numair? Karena qalbu kita punya amalan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, secara umum amalan-amalan batin itu lebih tinggi keutamanya daripada amalan-amalan zahir. Apa contoh amalan batin? Taib, al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, mahabbah, rasa cinta, ini amalan. Tapi perbuatan bukan perbuatan anggota badan, tapi perbuatannya qalbu kita. Perbuatan qalbu kita. Dan semua itu masuk dalam kategori ibadah. Nah, ada hal penting yang butuh ditekankan di sini. Pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah pengertian ibadah dilihat dari apa? Perbuatan yang dilakukan itu, ya, yang dilakukan apabila perkara itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan zahir atau batin, itu masuk cakupan ibadah. Kemudian akhwanifillah, para ulama rahimahumullahu taala ketika memberikan pengertian ibadah, mereka sebagiannya memandang kepada sisi si hamba itu. Dilihat dari sisi hamba, dikatakan hamba itu beribadah ketika ada padanya apa? Al-khudu' wa tadallul. Ketundukan dan apa? Perendahan diri kepada yang diibadahi. Ini berarti dia telah beribadah. Makanya ditegaskan oleh para imam yang lain, akhwan, ketika mereka menjelaskan tentang makna ibadah. Taib,
Di antaranya apa yang ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dhulli 'abidihi huma qadbani. Naam, yaitu ghayatul hub ma'a ghayatil dhul. Ini kesimpulannya. Yaitu puncak kecintaan disertai dengan puncak perendahan diri. Nah, inilah apa inti peribadatan dari seorang hamba. Makanya seorang ibadah kalau tidak ada rasa cinta, nggak ada rasa perendahan diri ya kawan, maka ibadah yang hampa. Ibadah yang hampa. Jadi harus ada, untuk seorang dikatakan betul-betul telah menunaikan ibadah itu, harus ada apa? Rasa cinta kepada yang diibadahi dan perendahan diri kepada yang diibadahi. Nah, kemudian apa? Tunduk dan patuh kepadanya. Baik. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hakikat Islam, beliau katakan al-istislamu lillahi ta'ala al-mutadamminu ghayatal inqiyati wal-dhulli wal khudu'. Inilah hakikat Islam, hakikat peribadatan ya ini. Kita berserah diri pada Allah yang terkandung padanya puncak kepatuhan, perendahan dan ketundukan. Makanya akhwan, kalau perendahan dan ketundukan ini diserahkan kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Sujud pada patung, ini beribadah pada patung. Karena tunduk, perendahan diri kepada patung. Nah, ini dua pengertian yang dilihat dari dua sisi yang berbeda, sehingga jangan sampai kita bingung. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini, perintah yang pertama kali beliau sampaikan adalah apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, larangan dari syirik. Apa yang dimaksud dengan syirik, Abu Faiz? Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Maksud menyekutukan Allah itu gimana? Itu menetapkan adanya sekutu, ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Taib. Sebagaimana ditegaskan oleh para imam tentang pengertian asyirik, yaitu apa? Taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Penyamaan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Inilah hakikat makna menyekutukan Allah dalam bahasa kita. Kita menyekutukan Allah wal'iyadzubillah, ya. Atau suatu kaum saja, kita katakan suatu kaum menyekutukan Allah apabila mereka menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan Allah. Nah, kekhususan Allah ikhwanifillah berporos pada tiga hal utama: kekhususan rububiyah, kekhususan uluhiyah, dan kekhususan asma wa sifat. Maka berarti syirik pun bercabang pada tiga hal tadi. Syirik pada rububiyah contohnya apa? Bisa mendatangkan contoh Abu Arif berkaitan dengan syirik rububiyah? Dia menyamakan selain Allah dengan Allah pada hak rububiyah Allah. Contohnya apa? Nah, orang yang menetapkan adanya pencipta selain Allah berarti telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Kalau ini mungkin jarang. Nah, tapi yang paling sering yaitu apa? Adanya orang-orang yang
menetapkan kemampuan untuk bisa memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan pada selain Allah. Ini paling banyak. Nah, para penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, itu karena mereka menganggap dewa-dewa itu yang bisa menimpakan kemudaratan atau memberikan kemanfaatan. Syirik dalam rububiyah. Taib. Nah, syirik pada uluhiyah ini paling mudah karena paling jelas. Contohnya apa, Akhwat? Syirik pada uluhiyah. Naam, yaitu beribadah kepada selain Allah, menyembah patung. Naam, semua penyerahan peribadatan kepada selain Allah ini masuk dalam syirik uluhiyah. Kemudian juga memberikan rasa cinta melebihi kecintaan kepada Allah. Nah, itu masuk dalam syirik mahabbah, itu juga masuknya uluhiyah. Kemudian syirik pada asma wa sifat. Contohnya apa ini? Syirik berkaitan dengan asma wa sifat. Aba Ilyas. Meniadakan? Kalau itu malah menolak sifat-sifat dari Allah ya. Yang ditanyakan di sini syirik berkaitan dengan asma wa sifat. Berarti dia menetapkan sifat-sifat yang khusus bagi Allah untuk selain Allah. Menetapkan sifat-sifat yang khusus bagi Allah untuk selain Allah. Seperti syiriknya siapa ini? Mujassimah. Yang banyak dicontohkan dalam masalah ini siapa itu? Hudzaifah. Syiriknya orang-orang Nasara ketika menetapkan Isa sebagai Tuhan mereka, karena mereka sematkan nama-nama, sematkan sifat-sifat bagi Isa. Sehingga terkumpul terkadang memang ikhwani fillah pada satu bentuk kesyirikan itu apa? Kompleks, masuk pada rububiyah, masuk pada uluhiyah, masuk pada asma wa sifat. Nah, paham? Cuman sekarang yang diinginkan adalah bagaimana memahami sisi-sisi yang berkaitan dengan tiga hal yang merupakan kekhususan Allah tadi, ikhwan. Dan ini penting. Karena mengetahui kesyirikan penting untuk kita menghindar darinya. Perkara kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tunaikanlah salat dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat. Taib. Pada perkara ini ikhwan, banyak kita dapati Allah Subhanahu wa taala merintahkan dua hal tersebut secara bergandengan. Penegakan salat dan penunaian zakat. Nah, dan perintah iqamatus shalah lebih tandas daripada sekedar perintah untuk melaksanakan. Karena iqamah berarti betul-betul hendaknya kita tegakkan. Kita tegakkan salat tersebut dengan memenuhi semua rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kekhusyuannya, dan itu yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kemudian wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Yang ini merupakan kewajiban berkaitan dengan harta. Perkara yang ketiga, wasumu Ramadan, dan tunaikanlah puasa Ramadan. Yang hari-hari tersebut ikhwani fillah semakin dekat
Namanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan tersebut. Diriwayatkan oleh sebagian salaf akhwani fillah, dulu mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berharap, sudah penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan sampai di bulan Ramadan. Sebagaimana pula mereka diliputi kecemasan dan senantiasa memohon pada Allah agar diterima amalannya di bulan Ramadan pada 6 bulan setelahnya. Karena Ramadan akhwani fillah, bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala buka kesempatan yang seluas-luasnya untuk seorang hamba mengumpulkan bekal dan mendapatkan pengampunan. Di antara amalan pokok pada bulan ini adalah siyam yang diwajibkan atas kaum muslimin. Dan perkara yang keempat, wa'atul khumusa minal ghanaim, dan berikanlah 1/5 dari harta ghanimah. Ghanimah ikhwani fillah yaitu harta rampasan yang didapat dengan peperangan dari harta musuh yang ditinggal. Berbeda dengan al-fai'. Kalau al-fai' adalah harta rampasan yang didapat tanpa melalui peperangan, dan itu hukumnya lain. Ini 4 perkara yang diperintahkan. Kemudian 4 perkara yang dilarang, wa anhaakum an arba, dan aku larang kalian dari 4 perkara, anid dubba wal hantam wal muzaffat wan naqir. Ini dari 4 wadah akhwan yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Wadah-wadah yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk membuat nabidh, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat nabidh dengan 4 wadah ini karena cepatnya menjadikan khamar, cepatnya menjadikan nabidh itu memabukkan, memiliki sifat memabukkan. Qalu ya Rasulullah, atau qalu ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana engkau tahu tentang naqir? Padahal engkau di suatu tempat yang tidak didapati barang itu. Ini ma di sini pertanyaan untuk menunjukkan apa? Keheranan mereka, ikhwan. Bagaimana Anda bisa tahu tentang nakir? Maka Nabi mengatakan, bala. Tentu, dalam artian aku tahu, tidak sebagaimana yang kalian sangkakan. Bahwasanya nakir itu adalah jid'un tanqurunahu fatakdhifuna fihi minal qutai'a. Nakir adalah jid'un, yaitu pangkal pohon kurma yang kalian lubangi, ya, dilubangi. Kemudian kalian letakkan pada lubang tersebut al-qutai'a, yaitu kurma-kurma yang kecil, ya, kurma-kurma jenis yang kecil. Taib. Qala Sa'id atau qala minat tamr, ya, kalian lempar atau kalian masukkan kurma, thumma tasubbuna fihi minal ma', kemudian kalian penuhi dengan air. Kalian siramkan air ke situ sehingga campur antara kurma dan air, kemudian ditunggu selang beberapa lama. Hatta idza sakana ghalayanuhu syaribtumuh. Sampai ketika telah tenang. Kondisi menggelegaknya air yang bercampur dengan kurma tadi, ikhwan, kalian baru minum. Dalam artian ketika sampai sudah tahapan muskir, sampai pada tingkatan memabukkan, kalian minum. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna ahadakum aw inna ahadahum la yadribu ibna ammihi bisayf. Sampai-sampai sungguh salah seorang di antara kalian atau salah seorang di antara mereka memukul atau menyabetkan pedang kepada putra pamannya. Maksudnya apa? Karena mabuk sampai-sampai apa? Melukai orang yang menjadi kerabatnya saja tidak sadar. Taib. Ini kenapa? Sudah memabukkan. Qala ay Abu Sa'id, wa fil qaumi rajulun asabathu jirahatun kadzalik, dan pada kaum tersebut
yang sedang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang tertimpa luka seperti itu. Ya. Dia terluka terkena pedang oleh saudaranya yang dulu minum nabit tapi sudah memabukkan. Naam, wa kuntu akhba'uha haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun sembunyikan dia. Tapi sembunyikan laki-laki itu yang ada luka, dalam artian ditutupi. Karena malu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tidak ditanya-tanya, berarti kamu yang seperti itu juga, dan seterusnya. Ini juga ikhwan penting. Ada hal-hal yang mungkin pada saudara kita nampak apabila dilihat oleh orang lain akan menjadikan malu, kita berusaha untuk menutupinya, bukan malah untuk disoraki. Ini adab dalam berteman, adab dalam bermuamalah ikhwan, untuk menjaga kehormatan saudara kita, bukan malah menodai kehormatan saudara kita. Inilah ukhuwah yang sebenarnya, inilah persaudaraan yang sebenarnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Faqultu fa fima nashrabu ya Rasulullah. Maka aku katakan terus, nah, pada bejana apa kami minum hai Rasulullah? Qala fi asqiyatil adam allati yulathu ala afwahiha, yaitu pada wadah-wadah dari adam, yaitu dari kulit yang telah disamak, yang mulutnya, yaitu mulut untuk untuk keluarnya air, dilipat kemudian diberi tali sehingga terjaga bagian dalamnya. Wadah-wadah diperintahkan untuk diberi penutup, ditali, yang nanti dalam riwayat yang lain namanya muka, yaitu yang sudah diberi wika, telah diberi tali. Kalau ya Rasulullah, inna ardana katsiratul jidhan wa la tamqa biha asqiyatul adab. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Rasulullah, sungguhnya di tanah kami, di daerah kami itu banyak sekali jidhan. Apa makna jidhan? Yaitu tikus-tikus. Ya, di tanah kami, daerah kami banyak sekali tikus-tikus, tidak tersisa wadah-wadah dari kulit, ya, dimakanin, dikirikitin. Nah, minta uzur sebenarnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak berikan uzur. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, wa in akalat hal jirdan, wa in akalat hal jirdan, wa in akalat hal jirdan. Walaupun tikus-tikus memakannya, walaupun tikus-tikus memakannya, walaupun tikus-tikus memakannya, tetap minum dari wadah yang terbuat dari kulit, bukan wadah-wadah yang disebutkan di depan. Nah, ini menunjukkan akhwani fillah, pada saat itu betul-betul ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wadah yang diperbolehkan untuk membuat nabit dari dari wadah kulit. Cuma telah kita lewati bahwasanya hukum ini, hukumnya bagaimana? Hukum ini ibrar, hukumnya mansukh. Nah, hukumnya mansukh. Setelah itu Nabi izinkan untuk membuat nabit pada semua wadah. Yang penting jangan sampai tingkatan memabukkan. Makanya waktu paling bagus ikhwani fillah, ya paling sehari atau semalam. Seorang memasukkan tamar, kemudian disiram air, tunggu sampai malam baru diminum, atau membuat di malam hari, diminum di pagi hari. Itu paling paling aman. Adapun kalau lebih sehari semalam, apalagi 2 hari atau 3 hari, ini biasanya sudah sudah mulai terjadi proses pengkhamran. Qala wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li Asajji Abdul Qais, inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Asad Abdul Qais, sungguhnya pada dirimu itu ada 2 sifat yang Allah mencintainya, yaitu al-hilm wal anah, kesabaran dan kehati-hatian. Dan tentang 2 sifat ini telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Yang di sini juga menunjukkan akhwani fillah, terkadang boleh
memuji seseorang di hadapannya, walaupun pada asalnya ini dilarang apabila dikhawatirkan terfitnah. Sampai-sampai Nabi SAW melarang dengan tegas. Nah, bahwasanya itu ibarat memotong dan memenggal leher saudaramu sendiri ketika memuji seseorang di hadapannya, karena manusia itu lemah dengan pujian. Nah, menjadikan niatan terkadang berubah, menjadikan kepala terkadang membesar, ya kan, kalau dipuji. Nah, cuman di sini Nabi memuji Asad bin Abdul Qais. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwasanya itu tidaklah menjadikan beliau terfitnah. Naam, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan riwayat hadis tentang kisah Asad Abdul Qais dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, wa naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.